Kalau Bos Agus, oh jadi Bos Agus nih. Dia nyanyi, ada anak bertanya pada, ada murid bertanya pada ustadznya, ada ustadz bertanya pada muridnya. Ustadz dan murid saling tanya-tanyaan. Udah gak ada habisnya urusannya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Hari ini kita dapat pertanyaan, sungguh luar biasa respon dari masyarakat. Ternyata seluruh bangsa ini malam ini memberikan perhatian yang luar biasa pada SCTV. Mudah-mudahan SCTV tetap jaya dengan dakwahnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama, ada yang bertanya, pada umumnya maksiat berarti tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar hidup baik perorangan, kelompok maupun organisasi. Bagaimana dengan hukum nasional kita? Wah, ini Masya Allah. Ngomong-ngomong soal hukum, demi Allah, kadang-kadang suka jadi sulit hadirin. Ya, kita pernah dengar dari beberapa ulama kita, kiai kita, urusan hukum pada bangsa ini kadang-kadang seperti pisau. Tajam ke bawah, muntul ke atas. Kalau yang maling ayam, siap-siap bakal dibakar, digebukin habis-habisan, disiram bensin. Tapi ketika yang nyolong minyak, kira-kira bakal disiram minyak gak dia? Itu memang dilema ngomongin hukum. Tapi demi Allah, sebagai anak bangsa, saya berbaik sangka kepada para pemimpin kita saat ini. Amin. Ya, kenapa kita harus baik sangka? Karena modal kita untuk membangun bangsa cuma itu. Kalau urusan membangun bangsa cuma dengan buruk sangka, lalu itu terus berguril dan menjadi satu warisan anak cucu kita, demi Allah bangsa ini gak bakal terbangun. Jadi sekarang kuncinya, modalnya adalah apa? Yuk kita baik sangka, sehingga baik sangka ini menjadi doa bagi seluruh umat bangsa ini. Amin ya Rabbal. Lihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza balada aminah. Ya kan? Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Lalu berikanlah rizki yang banyak kepada penduduk negerinya. Padahal subhanallah, lihat yang namanya Mekah sama Arab, isinya batu semua. Iya kan? Ada kambing hidup di gunung, kira-kira makannya apa tuh kambing? Plastik dimakan, tapi bisa hidup. Subhanallah. Dan lihat buah-buahan yang ada di Mekah, di Arab. Mau apel, mau pisang, mau apa, semua ada. Urusan jeruk paling banjir. Tanya ayah waktu pergi haji. Mana gak ya? Tahun berapa ya berangkat ya? 91. Oh, berarti insya Allah kangennya bentar lagi terpenuhin, mau umroh. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua hadirin, bagaimana cara menghapus kebiasaan maksiat sehingga hidup lebih sehat? Ini urusan maksiat jujur aja jadi sesuatu yang paling sulit. Soalnya apa? Yang ngomong juga suka maksiat juga sama. Awas friend, coy, jangan STMJ ya. Tahu nggak STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Katanya dia bilang hidup harus seimbang. Jadi kalau kita suka sholat, kita juga harus maksiat. Oh, ini urusannya nggak benar. Demi Allah, yang namanya maksiat akan membuat wajah seseorang itu hilang cahayanya. Iya kan? Artinya apa? Urusan cakep, urusan ganteng nggak bisa dilihat dari fisik. Tapi bagaimana seseorang istiqomah, lalu dia berusaha berbuat baik dalam kehidupan ini. Subhanallah. Makanya friend, yang paling penting sekarang satu, jaga urusan syahwat. Oh, yang namanya syahwat zaman sekarang udah paling susah. Nengok kanan syahwat, nengok kiri syahwat, ya kan? Di depan syahwat, di belakang syahwat. Kadang-kadang kita pengen buta nggak berani. Melek juga begini, ya udahlah apa adanya aja. Tapi demi Allah, ada satu usaha yang bisa dilakukan adalah apa? Dengan tidak terlalu membiasakan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Orang menganggap begini, nggak apa-apalah dosa kecil ini. Lah, yang namanya kecil lama-lama kan menjadi besar. Kebiasaan orang melakukan dosa-dosa kecil akan membuat dia memudahkannya melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang yang keempat. Yang keberapa? Oh, yang ketiga. Yang ketiga pertanyaannya, kenapa korupsi di Indonesia susah diberantas? Waduh. Siapakah yang salah? Umaro atau ulama? Ini kalau urusan nyari yang salah paling repot. Ya, sekali lagi repotnya luar biasa. Kadang-kadang yang benar ada di dalam sel.
Ya, yang salah pada berkeliaran. Nah ini, ya, Masya Allah. Kalau bicara urusan korupsi, demi Allah, satu, maaf, Ibu, siapa yang nggak kepengen rumah dibangun gedong kayak begini coba? Pengen kan? Betul nggak? Tapi bilang sama abangnya, abang, jangan engkau bangun pintunya dari barang yang haram. Sekarang buat apa sesuatu besar, sesuatu bagus, tapi itu adalah hasil dari yang haram. Demi Allah, Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Ali di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajah. Ali, jauhkan yang syubhat. Apa itu yang syubhat? Yang syubhat itu adalah yang diragukan halal dan haramnya. Kalau yang syubhat saja sudah harus dijauhkan, sekarang bagaimana dengan yang haram? Ternyata subhanallah, ketika yang haram itu dimakan, sesungguhnya dia akan menciptakan hijab, dinding antara dia dengan Allah, sehingga doanya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam satu riwayat, Rasulullah bersabda, di dalam kitab hadis Arba'in, hadis 40 Syarah An-Nawawi, datang seseorang kepada Allah. Wah, dia berdoa, dia menangis, dia merintih kepada Allah. Tapi sayang, dia datang dengan membawa apa? Pakaian dia beli dari barang yang haram. Lalu kemudian dagingnya tumbuh dari daging yang haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima doanya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Saya mau tanya, kenapa orang yang pekerjaannya tidak jujur jadi berhasil? Yang pekerjaannya jujur ada saja yang mengganggu, sulit untuk berhasil sukses. Wah, ini kayaknya agak-agak frustasi pertanyaannya nih. Sama ketika orang bertanya, Ustadz, saya sholat berbulan-bulan, tapi rezekinya sampai sekarang seret-seret aja Ustadz. Ada tetangga saya, nggak pernah sholat, tukang mabok, lintah darat, itu rezekinya banyak banget. Saya bingung Ustadz, kenapa begitu? Maaf, urusan sholat adalah urusan kewajiban. Kalau bicara soal rezeki, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang Allah berikan, bisa jadi sumber yang terbaik. Kadang-kadang kita suka dengar ada orang ngomong begini, zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Suka dengar ya? Kalau ada orang yang bisa ngomong yang haram aja susah, apalagi yang halal, ini orang malasnya minta ampun nih. Kenapa yang haram aja dia nggak dapat, apalagi yang halal? Sekarang mustahil urusan halal nggak bisa dapat. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai kamu sekalian manusia, makanlah segala sesuatu yang halal lagi baik yang Allah ciptakan di bumi ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikutin yang namanya setan. Nah, makanya maaf, nanti Ramadan kita minta sama pemerintah untuk lebih serius. Ya, usaha-usaha yang berbau maksiat kayaknya paling enak ditutup kali ya. Benar nggak ya? Benar nggak para kiai? Benar nggak para ulama? Iya kan? Benar nggak semuanya hadirin? Usaha-usaha yang berbau maksiat kayaknya kalau Ramadan ditutup aja deh. Memang benar sih mereka ngomong, sekarang kalau seandainya ditutup, kita gimana mau lebaran? Ya, pertanyaannya aneh. Maaf Cong, lebaran nggak lewat depan rumah ente. Sekarang urusan lebaran dikasih buat siapa? Lebaran adalah bicara Id, bicara sebuah kemenangan. Siapa? Adalah orang-orang yang berpuasa dengan benar. Gitu kan? Jadi jangan jadi satu pembenaran. Repot kalau ini dijadikan satu pembenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya semua orang berlindung di balik kata ini. Makanya saya sampaikan, penting sekali buat teman-teman yang kebetulan saat ini masih bekerja di tempat-tempat seperti itu, terus berusaha minta kepada Allah, berikhtiar. Bukan tidak mungkin Allah akan memberikan. Kita tahu kok kesulitan Anda, nggak bisa makan segala ini itu segala macam, tapi bukan berarti kita harus berputus dari rahmat Allah. Ya, ingat firman Allah, wala ta'asu wala ta'asu min rauhillah, jangan kamu berputus rahmat dari Allah. Jadi orang yang berputus asa itu nggak boleh. Hadirin, kita nggak perlu khawatir dengan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah Allah tanggung. Yang penting begitu bangun tidur berbaik sangka. Ya, lalu kemudian keluar langkahkan kaki, dan yang paling penting lagi adalah apa? Bersyukur atas apa yang ada di tangan. Insya Allah bisa hidup.
Sekarang ikan di lautan siapa yang ngasih makan? Sebegitu banyaknya. Hah? Nggak usah dipikirin, gila nanti kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih. Binatang saja, sampai urusan ulet aja Allah kasih makan yang lemah menurut kita. Sekarang kita manusia dikasih akal, masa sih Allah nggak kasih? Kan begitu. Nah, ketika hidup ini mulai frustasi, Bu, kuncinya cuma satu. Ya, ingat cacing sama burung. Tahu cacing? Cacing makhluk yang paling lemah. Cacing dari sini ke Blok M kira-kira pikirin berapa lama? Nggak usah dipikirin. Lihat cacing. Subhanallah, pernah dengar nggak ada cacing gantung diri? Nggak ada. Yang gantung diri siapa? Manusia. Subhanallah. Burung, pernah nggak lihat burung frustasi? Begitu dia nggak dapat rezeki, dia biarin sayapnya, dia jatuhin kepalanya, pecah. Nggak ada orang loncat dari lantai 27. Siapa? Manusia. Oh, saya berani jujur, ini orang kaya semua nih. Oh, ini orang kaya semua, Masya Allah. Percaya nggak kalau saya bilang ini orang kaya? Orang kaya semua. Buktinya ada, ibu-ibu nih, Masya Allah. Setiap hari kalau pergi kemana-mana, oh Allahu Akbar, mobilnya ganti, sopirnya ganti. Iya kan? Bener gak? Mana ada orang kayak begitu setiap hari pergi mobil ganti, sopir ganti, coba. Gak ada. Allahu Akbar. Hah? Kenapa? Naik angkot. Kadang-kadang pergi sehari bisa 3 kali gonta-ganti mobil, gonta-ganti sopir. Coba bayangin. Iya kan? Sampai perapatan sana berhenti ganti mobil lagi. Perapatan sana berhenti ganti mobil lagi. Allahu Akbar. Dan ibu-ibu bukan cuma kaya, tapi Masya Allah sifat sodakohnya luar biasa. Setiap naik mobil ngasih duit dulu sama orang. Allahu Akbar. Betul enggak? Udah kaya, suka sodakoh. Wah, Masya Allah sifat sosialnya tinggi. Kalau naik mobil, Masya Allah nggak pernah mau sendiri, maunya rame-rame sama orang lain. Ini Masya Allah, iya kan? Nah itu orang kaya. Nah jadi demi Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk pemirsa yang ada di rumah, ya, urusan hidup, urusan Allah. Yang penting berbaik sangka, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar.